Lama saya ada di sini mulai hari Jumat, serasa seperti di sebuah persekutuan tahun 80-an, saudara. Apa yang terjadi? Yaitu keakrabannya, saudara. Saya lihat jemaat begitu renyah sekali, akrab sekali. Dan saya berharap satu kali saya mendengar gereja ini diberkati dengan tuai yang luar biasa, biarlah keakraban itu tetap dipertahankan. Ya, saya ingin berbagi dengan saudara pada sore hari ini. Ya, kalau kita lihat di dalam Pengkhotbah 3, saudara, sering dikhotbahkan ya, bahwa masa kehidupan kita itu tidak pernah bisa berhenti pada satu titik. Ada yang namanya ada waktu lahir, tapi kita tidak boleh cuma berhenti pada lahir. Kalau lahir, terima putra baru gitu ya, putri baru, senengnya begitu luar biasa. Tetapi kita juga mesti akan mengalami satu masa yang namanya kematian. Nah, bagaimana ketika yang tidak enak itu terjadi? Ada waktunya tertawa, ada waktunya menangis. Waktu tertawa ada berkat Tuhan, ada perkara-perkara yang baik yang kita alami, seneng. Tetapi bagaimana ketika kita dilukai, kita diizinkan mencucurkan air mata gitu ya. Bahkan orang-orang yang melukai kita, mereka merasa tidak bersalah gitu ya. Itu rasanya itu mencabik-cabik hati, saudara. Nah, bagaimana kalau kita ada di masa seperti itu? Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita katakan? Apa yang akan kita putuskan di hadapan Tuhan? Ya, saya sore hari ini ingin berbicara mengenai satu tema, supaya saudara kuat menghadapi setiap musim hidup saudara. Saudara mesti menang dengan masalah ini, yaitu rasa kecewa. Saudara, kita akan lihat di dalam Lukas 24. Kisah yang tidak asing bagi kita, Lukas 24 ayat yang ke-13. Dikatakan seperti ini, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus. Lukas 24 ayat 13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ini ada yang mengatakan 7 kilometer, ada yang mengatakan 10 kilometer gitu ya. Ngomong aja 7 kilometer gitu ya, yang paling dekat. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. 15, ketika mereka sedang bercakap-cakap 2 murid tadi dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Tahu arti muka muram? Itu cemberut, tidak ada senyumnya, saudara. Ketemu orang yang bersuka cita pun dia tidak bersuka cita, saudara. Ya. Lalu 18 dikatakan seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab Tuhan Yesus, adakah engkau Yesus satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Kata Yesus kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kita. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Yesus untuk dihukum, dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. 21, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ayat 22, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya.
Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. 24, dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia nanti ya kita baca yang 25-nya, kita berhenti sampai 24 saja. Ini adalah satu peristiwa yang aneh bin ajaib, saudara. Kenapa aneh bin ajaib? Ini Kleopas dengan satu teman ini, ya itu adalah dikatakan mereka itu adalah pengikut Yesus atau muridnya Yesus. Tetapi mereka ketika mereka berjalan berdua dan ketika Yesus bersama dengan mereka, itu tidak mereka kenali, saudara. Pada saat itu dikatakan mereka berjalan dengan muka muram. Ini juga aneh bin ajaib. Kenapa, saudara? Karena mereka sudah mendengar bahwa guru mereka, bahwa orang yang selama ini mereka ikuti, mereka kagumi itu sudah mati di atas kayu salib, tetapi tidak mati terus menerus, tetapi bangkit. Mereka mendengar tentang berita itu. Tetapi berita sukacita itu tidak pernah mengubah hatinya, tidak pernah membuat dua murid ini itu bersukacita. Dikatakan muram mukanya, saudara. Kenapa, saudara? Bisa seperti itu, saudara. Karena yang namanya faktor kecewa. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena faktor kecewa. Kalau saudara lihat ayat 21-nya, itu dikatakan ternyata dua murid ini punya sebuah pengharapan. Harapan mereka, guru mereka, Yesus yang mereka ikuti, itu adalah Mesias, juru selamat untuk membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Roma. Itu yang mereka harapkan, saudara. Mereka mengharapkan bahwa Yesus yang mereka ikuti itu bisa membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Sehingga mereka tidak menjadi lagi orang yang harus membayar pajak dengan nilai yang tinggi. Mereka tidak lagi disebut mereka adalah orang jajahan. Mereka pengen menjadi orang yang merdeka. Mereka pengen hidupnya itu lebih baik dari waktu yang lalu. Dan mereka menaruh harapan perubahan hidup itu pada Yesus. Tapi ternyata sampai pada kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib dan sampai kebangkitannya, mereka tetap menjadi orang jajahan. Mereka tetap membayar pajak dengan nilai yang tinggi. Tidak mengalami perubahan. Dan itulah yang membuat berita kebangkitan Yesus tidak bisa mengubah hati mereka. Mereka tetap berjalan dengan muka muram. Mereka tetap ada di dalam kesedihan, saudara. Kalau murid-murid itu bisa kecewa, bagaimana dengan saudara dan saya? Bisakah kita kecewa, saudara? Apakah kita bisa kecewa? Kok enggak bisa ini? Tolong ya. Next ya. Sekarang saya, saudara. Bagaimana dengan saudara dan saya? Setiap kita itu bisa kecewa. Dan setiap kita itu mudah bisa menjadi kecewa, saudara. Betul, saudara? Bisa kecewa karena keadaan. Bisa kecewa karena sesama kita, manusia yang lain. Betul, saudara? Jadi bisa kecewa karena keadaan, bisa kecewa karena manusia. Saya betulnya banter ini, atau orang Surabaya ngomong banter, kalau di sini enggak tahu. Keras gitu ya, itu berarti sedang mengalami. Supaya mengalami kemerdekaan pada sore hari ini. Saudara, saya pernah ada di dalam posisi ini.
Ketika kita dalam posisi ini gampang orang ngomong, berjalanlah terus gitu. Kuat, kuat, kuat. Tapi kita yang ngalami itu seringkali itu, iya gimana ya caranya gitu. Saudara, saya ini hidup tidak bersama dengan orang tua kandung saya, saudara. Tapi orang tua angkat. Sejak kecil saya tidak tahu kalau itu orang tua angkat. Saya pikir itu adalah orang tua kandung. Saya tahu bahwa saya adalah anak angkat. Itu bukan karena papa mama angkat saya memberitahu saya pada waktu saya mulai akil balik umur 17, umur 20, tidak. Tetapi ketika saya masih duduk di kelas TK, saudara, itu secara tidak sengaja dari balik pintu saya dengar tetangga saya berbicara bahwa saya bukan anak dari keluarga itu. Pada saat itu saya tidak bisa mengungkapkan kesedihan itu, mungkin karena usia, saudara. Yang saya tahu ada sesuatu yang mulai berubah dalam hidup saya. Saya mulai menjadi orang yang tidak bisa diatur, menjadi orang yang hidup senantiasa di dalam kesedihan. Tidak ada alasan tiba-tiba itu bisa sedih, saudara. Kondisi seperti itu, saudara. Yang saya tahu pada waktu itu selalu setiap bulan, itu ada om-om selalu datang ke rumah saya. Dia duduk di depan mejanya papa saya karena papa saya pedagang, saudara. Lalu saya bercerita tentang hal ini bukan untuk menjelekkan orang tua. Segala kemuliaan untuk Tuhan dan papa saya sudah dipanggil Tuhan. Tetapi saya percaya dia lakukan itu juga oleh karena mungkin pada saat itu belum mengalami Tuhan. Dia setiap kali satu bulan sekali saya lihat ada seorang om-om datang ke rumah saya, duduk di depannya papa saya, dan dia tidak pergi kalau papa saya belum memberikan sejumlah uang, saudara. Saya pada waktu itu tidak tahu itu kok seperti itu, setiap bulan selalu di situ. Sampai ketika Tuhan mulai izinkan saya bertemu dengan dia. Kan Tuhan ngomong, bukan kamu yang memilih aku yang pilih kamu. Saat itu saya dipilih Tuhan. Tuhan izinkan saya mengalami Tuhan. Dan pada waktu saya mengalami Tuhan, hal pertama yang saya minta temukan saya dengan papa saya, dengan mama saya. Dan pada waktu saya ditemukan, saudara, betapa kagetnya saya. Karena yang saya lihat itu adalah om-om tadi yang setiap bulan ke rumah saya dan kalau tidak dikasih uang dia tidak pergi. Saat itu, saudara, saya mau berbalik dari hidup lama ke hidup yang baru. Tetapi kenyataan yang saya lihat itu berbeda. Seakan-akan saya mesti ditarik untuk kembali lagi ke hidup lama. Ada rasa marah, ada rasa kecewa. Saya ini merasa saya ini dijual dengan sejumlah uang. Tetapi pada waktu itu, puji Tuhan, anugerah kemurahan Tuhan, saya didorong terus oleh Tuhan, lewat firman, lewat para hamba Tuhan. Saya doa kelepasan sampai 2 kali. Saya pada waktu itu didorong terus untuk tidak meninggalkan hidup baru saya. Saya terus berjalan, saya bantu papa saya karena dia adalah seorang pendeta. Saya bantu pelayanan dan pada saat saya mulai berjalan terus dan saya mulai pegang firman itu. Disitulah saya mulai mengalami perubahan hidup. Saudara, kecewa dengan kondisi. Kenapa aku lahir dalam keluarga yang seperti ini? Kecewa dengan manusia. Aku sekolahkan anakku tinggi-tinggi, aku berharap dia bisa merubah hidup keluarga ini. Tapi nyatanya tidak bisa. Aku kawin dengan orang ini, aku berharap supaya aku bisa belajar banyak dari orang ini. Ternyata bukan belajar. Aku malahan sakit hati, pahit. Saudara, ada banyak alasan untuk menjadi kecewa, saudara. Ada banyak alasan untuk menjadi kecewa dan bukan cuma saudara dan saya yang pernah kecewa. Tahukah saudara, ada banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang juga pernah mengalami itu. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pernah mengalami seperti itu. Untuk memilih 12 muridnya, itu dia tidak sembarang memilih. Semalam-malaman dia berdoa untuk 12 orang.
Tapi begitu sudah dapat 12 orang, ternyata murid yang dipilih itu bukan murid-murid yang punya kualitas baik. Satunya mengkhianati, satunya itu menjual, satunya selalu ragu-ragu. Itu murid-murid yang didapat. Bahkan dia banyak memberkati orang, menyembuhkan penyakit banyak orang. Tetapi ketika dia tangkap, orang-orang yang sama berkata, salibkan dia, salibkan dia. Tuhan Yesus punya alasan untuk kecewa. Tetapi yang membedakan adalah yang satu memelihara kekecewaan dan yang lain tidak memelihara kekecewaan. Hidup kita seringkali kita pelihara kekecewaan itu berlama-lama ada di dalam hati kita. Tetapi yang Tuhan teladani, Dia tidak mau simpan kekecewaan itu lama-lama dalam hidup kita. Kenapa saudara? Karena ketika kekecewaan itu kita simpan, maka yang namanya kecewa, next saudara. Yang namanya kecewa itu bisa menghancurkan 3 komponen penting hidup kita. Yang pertama adalah tubuh kita. Itu bisa hancur karena kekecewaan. Saya ini selain keliling saudara bersama dengan Pak Heru, saya juga melayani orang-orang sakit di rumah sakit saudara. Saya melayani di rumah sakit negeri, rumah sakit umum gitu. Itu di situ saudara saya lihat dia pernah ngomong seperti ini satu pasien. Aku ini enggak punya keturunan sakit kanker, tapi aku ini kena kanker. Dan ketika dia mulai cerita tentang kisah hidupnya, ternyata penuh dengan rasa kecewa saudara. Kecewa dengan ini belum selesai, kecewa dengan ini, kecewa dengan mertua dan macam-macam. Sampai akhirnya karena dia tidak bisa melontarkan itu, dia pendam itu. Akhirnya dia kena kanker saudara. Dan itu sudah banyak kisah-kisah seperti itu saudara. Mungkin saudara sudah tahu banyak juga. Ada orang yang tidak pernah riwayatnya tidak ada sakit jantung. Tiba-tiba dia kena sakit jantung. Kenapa saudara? Karena begitu dia mulai pahit, itu jantungnya itu bisa dredek. Gitu. Dan akhirnya dia jadi pasien dokter jantung saudara. Kenapa? Karena kecewa yang dia pendam. Dibiarkan berlama-lama di hatinya. Bukan cuma tubuhnya yang diserang atau akhirnya bisa hancur saudara. Tetapi juga jiwanya. Jiwanya itu saudara itu mulai dia senengnya menyendiri gitu. Dia senengnya ada di kamar sendiri, bukan karena dia enjoy di kamar sendiri, tapi karena dia tidak mau ketemu orang lain. Dia tidak mau berhubungan kontak dengan orang lain. Kenapa? Karena kekecewaan yang dia pendam melihat semua orang itu sama, mengecewakan. Melihat semua orang itu salah, tidak ada yang benar, cuma dia yang benar. Kenapa? Jiwanya terganggu. Relasinya terganggu. Tetapi ada satu lagi saudara, yaitu rohnya. Kalau orang pendam kekecewaan itu, rohnya itu juga akan menjadi sakit. Artinya apa saudara? Artinya rohnya itu bisa menolak Tuhan. Tuhan seringkali berkata seperti ini, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku, saudara. Kecewa dan menolak aku itu disejajarkan, disandingkan. Karena memang benar, saudara lihat orang-orang di Nazaret. Ketika mereka dengar pengajaran Tuhan Yesus, mereka dengar dan melihat mujizat daripada Tuhan Yesus. Wow, mereka kagum, mereka terpesona dengan itu. Tapi ketika mereka tahu, oh mamanya itu toh. Oh dia anaknya tukang kayu toh. Oh ternyata saudaranya itu toh. Akhirnya mereka kecewa. Dan Alkitab menulis
pada waktu mereka kecewa, tidak banyak mujizat terjadi di Nazaret. Saudara, saya percaya saudara dan saya perlu mujizat Tuhan setiap hari. Mulai dari kita tidur, bangun, kembali kita beraktivitas, tidur lagi, bangun lagi. Setiap hari kita perlu mujizat Tuhan. Tidak bisa manusia itu bertahan dengan kekuatan sendiri. Tetapi perlu anugerah, perlu campur tangan Tuhan, perlu mujizat Tuhan. Kalau kita perlu mujizat Tuhan, maka jangan simpan kekecewaan itu berlama-lama dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya engkau ngalami mujizat Tuhan setiap hari. Kenapa? Karena pada waktu engkau kecewa, rohmu menolak Tuhan. Dan ketika rohmu menolak Tuhan, tidak lagi sembahyang, tidak lagi sate saat teduh, tidak lagi mulai panggil nama Tuhan. Dia mulai jalan-jalan sesuka hatinya sendiri. Pada saat kita mulai seperti itu, jangan harap mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Biarlah kita mulai mengalami pembaharuan supaya hidup kita dipenuhi dari mujizat satu kepada mujizat yang lainnya. Rohnya sakit. Dan sekarang bagaimana caranya Tuhan itu menyembuhkan kekecewaan kita. Tuhan tahu apa yang kita alami hari ini. Dia mencintai kita seperti dia mencintai saya. Pada waktu itu saya kecewa, saya marah. Saya tidak bisa mengekspresikan itu terang-terangan. Karena saya takut saya melukai orang lain. Yang saya lakukan, saya setiap hari ambil sepeda motor, saya keliling kota, tidak tahu tujuannya. Pada waktu itu setiap kali saya dimarahi orang tua saya, yang ada di dalam pikiran ini, minggat atau pergi dari rumah atau mati. Seperti itu saudara. Dan pada waktu saya sembuh, saya mengalami pembaharuan hidup. Saya melihat bahwa hidup ini terlalu berharga, saudara. Sekarang kita lihat cara Tuhan menyembuhkan kita. Jangan pakai caramu sendiri, tapi pakailah cara Tuhan. Dan inilah cara Tuhan. Kita lihat ayat yang berikutnya, ayat 25 sampai 27. Lalu ia Yesus berkata kepada mereka, kedua murid tadi, hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? 27. Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia Yesus dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ini cara yang pertama. Pada waktu murid ini kecewa dengan keadaan itu, Tuhan Yesus berjalan bersama dengan mereka. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah Tuhan Yesus tidak membahas yang lainnya. Tuhan Yesus tidak berkata berapa keluargamu, berapa anakmu, apakah rumahmu mewah atau sederhana. Tuhan Yesus tidak berkata duitmu di sakumu penuh atau tidak. Tetapi yang Tuhan lakukan adalah dia menjelaskan kitab suci mulai dari kitab Musa dan kitab para nabi. Artinya apa? Artinya adalah untuk menyembuhkan rasa kecewa kita, balik kepada firman. Cuma itu caranya, balik kepada firman. Jangan pakai kekuatan kita, cara kita, pakai cara Tuhan. Dan itu sangat mujarab untuk menyembuhkan kita. Balik kepada firman. Saya percaya kalau hari ini engkau kecewa, engkau sakit hati terhadap seseorang. Pada waktu engkau kecewa, tiba-tiba Tuhan ada di sampingmu. Kira-kira apa yang Tuhan katakan buat kamu? Dia akan berkata, ampunilah saudaramu.
Kalau engkau mengampuni, aku mengampunimu. Tapi kalau engkau tidak mengampuni, aku juga tidak mengampuni kamu. Itu yang akan dia katakan, bukan yang lainnya. Ketika engkau khawatir, kecewa dengan anak-anakmu tentang masa tuamu, apa yang akan dia katakan ketika berjalan bersamamu? Dia akan berkata, sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putihmu, aku menggendongmu. Sampai masa putih rambut kita, dia tetap akan memelihara kita. Pada waktu engkau kecewa, engkau cari bantuan kepada temanmu, kepada saudaramu. Engkau berharap engkau bisa dibantu dengan sekian rupiah. Ternyata engkau tidak terima itu, bahkan engkau dihina. Engkau sakit hati, engkau kecewa. Pada saat engkau ada di titik itu, saat itu Tuhan berjalan bersama denganmu. Apa yang akan dia katakan? Dia akan berkata, serahkan segala kekhawatiranmu, aku memelihara hidupmu. Firman, 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 itulah cara menyembuhkan rasa kecewa. Balik kepada firman. Kalau hari-hari ini saudara tidak disiplin dengan firman, balik kepada firman. Kenapa? Karena firman itulah kekuatan kita untuk kita ngalami kesembuhan dari rasa kecewa itu. Firman itulah yang akan mengubah hidup kita. Dia berkata, engkau akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Itu kata-kata itu bukan untuk orang yang belum Kristen, lalu baca firman, lalu dia berubah. Bukan. Tetapi firman itu tetap up to date untuk saudara dan saya. Biarlah engkau mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Ketika engkau penuh dengan firman, saya percaya disitulah engkau sembuh. Lalu yang kedua saudara, cara Tuhan bagaimana untuk menyembuhkan kita. Ayat 28. Dua murid itu mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. 30. Waktu Yesus duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Yesus. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Yesus berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Yesus menerangkan kitab suci kepada kita. Cara yang kedua adalah selain balik kepada firman. Dikatakan tadi bahwa sudah sampai kepada rumah dua murid itu. Lalu dikatakan dua murid itu ngomong sama Tuhan Yesus. Mereka belum tahu kalau itu Tuhan Yesus karena matanya itu tertutup karena rasa kecewa. Dia mungkin berkata seperti ini, teman ayo mampir ke rumahku. Lalu Tuhan Yesus dikatakan Tuhan Yesus tetap berjalan seolah-olah dia tidak menghiraukan semuanya. Kata seolah-olah itu bukan berarti bahwa Yesus yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang double ganda. Atau Tuhan yang dalam dan luarnya tidak sama, bukan seperti itu. Dikatakan saya ketemu dengan satu makalah yaitu pulpit commentary. Itu berkata bahwa pada waktu murid-murid itu berkata, ayo mampir ke rumahku. Itu bukan hanya lip service, abang-abang lambe saudara. Tetapi mereka itu sungguh-sungguh, ayo dengan serius, ayo mampir ke rumahku, ayo mampir ke rumahku. Kalau mereka tidak sungguh-sungguh ajak Tuhan Yesus mampir ke rumahnya, Tuhan Yesus juga tidak akan mampir. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah itu sopan, saudara. Dia tidak pernah memaksa, dia sopan. Kalau kita tidak membuka hati kita, dia tidak akan masuk dalam hati kita. Caranya ketika kita kecewa adalah
Undang dia dengan segenap hatimu. Katakan, Tuhan Yesus, aku perlu Engkau hari ini. Masuklah dalam hatiku. Tuhan Yesus, sembuhkan aku. Aku kecewa, aku perlu Engkau. Aku mau sembuh. Undang dia dengan serius. Dan ketika engkau undang dia dengan serius, dia akan masuk dalam hidupmu. Dan dia akan berkarya dalam hidupmu. Tadi dikatakan, pada waktu Tuhan Yesus masuk ke dalam rumah itu, begitu masuk, tamu yang baik itu akan memecah roti, akan minum, akan makan. Kalau sama tuan rumahnya dipersilahkan, ayo makan, ayo minum, baru dia makan dan minum. Tapi ternyata Tuhan Yesus tidak. Pada waktu dia masuk, dia langsung ambil roti, dia pecah-pecahkan. Artinya apa? Ketika engkau paksa dia masuk dalam hidupmu, maka dia akan berkuasa atas hidupmu. Dia akan mendiami seluruh hidupmu, memberi kekuatan yang baru yang selama ini engkau tidak punya untuk keluar dari rasa kecewa. Dia akan masuk berkuasa atas hidupmu dan engkau akan memiliki kekuatan untuk sembuh. Itulah yang saya lakukan saat itu. Saat itu seharusnya saya kecewa lihat papa saya. Seharusnya saat itu saya tidak lagi datang ke situ. Tetapi saya minta Tuhan Yesus beri kekuatan saya. Dan saya terus melangkahkan kaki saya. 2 hari sekali saya ke sana. Pak, sehat Pak, butuh apa? Terus sampai ketika saya umur 35, saudara. Pada waktu itu saya terima telepon, belum zaman HP, masih telepon rumah, kring gitu. Saya angkat. Lalu dari balik telepon itu saya dengar suara papa saya. Dia panggil dengan nama Tionghoa saya. Isye, dia ngomong seperti itu. Saya pikir saya mau dikasih pelayanan jadwal khotbah. Tapi ternyata papa saya ngomong seperti ini. Papa minta maaf. Papa sudah terlantarkan kamu. Papa sudah buang kamu. Pelihara kamu. Waktu itu saya nangis sejadi-jadinya. Dan saya berkata seperti ini. Kata-kata ini Pak, sudah saya tunggu bertahun-tahun lamanya. Dan pada waktu saya ngomong seperti itu, seperti ada batu yang besar keluar terlempar dari hati saya. Dan sejak saat itu saya rasa plong, saya sembuh, saya berubah. Dan papa saya juga sembuh, saudara. Kenapa? Karena 2 hal ini. Balik kepada firman dan undang Yesus. Dengan sangat. Bukan cuma abang-abang lambe. Bukan cuma lip service. Tapi panggil dia dengan segenap hatimu. Yesus Tuhan, masuklah dalam hidupku. Aku perlu kekuatanmu hari ini. Dan pada waktu engkau panggil, dia adalah Tuhan Maha Hadir. Dia adalah Tuhan Maha Hadir. Dia akan hadir dalam hidupmu. Dan dia akan memberikan hidup baru kepadamu. Dan setelah itu apa yang terjadi saudara? Ayat yang terakhir 33 sampai dengan 35. Lalu bangunlah mereka dan terus berjalan ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu ia memecahkan roti. Begitu mereka melihat, mata mereka disingkapkan. Mereka mengalami satu pembaharuan. Pada waktu itu dikatakan hati mereka berkobar-kobar. Lalu mereka sudah tidak istirahat. Mereka langsung balik lagi ke Yerusalem. Artinya apa? Orang yang sembuh dari kekecewaannya. Tantangan bukan lagi menjadi tantangan. Baru saja mereka 7 kilometer berjalan. Tapi setelah mereka sembuh 7 kilometer bagi mereka tidak ada apa-apanya. Mereka balik lagi 7 kilometer. Pada waktu hidup kita bebas dari kecewa. Masalah boleh tetap ada.
tetapi engkau akan tetap tertawa melihat persoalan itu. Kenapa? Karena engkau tahu engkau sedang ada di dalam kemenangan Tuhan. Dan dikatakan mereka pergi ke Yerusalem di antara teman-teman yang ada di loteng Yerusalem yang pada saat itu ketakutan. Pada waktu itu mereka bersaksi, bercerita tentang apa yang mereka alami. Akhirnya bukan cuma tantangan, tidak lagi menjadi tantangan, tetapi mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mereka menceritakan untuk menguatkan teman-teman supaya mereka tahu bahwa Yesus itu hidup. Saya percaya ada banyak orang di luar sana. Ini kota besar, metropolitan, ibu kota, saudara. Ada banyak orang-orang di sana, bahkan di gedung mall ini, saudara. Ada banyak orang-orang yang sedang mereka mencari Tuhan. Ada di dalam luka-luka, ada di dalam kepahitan. Saudara sembuh, saudara akan dipakai Tuhan untuk pergi kepada mereka. Dan saya percaya cara gereja ini dilipat gandakan lewat kesembuhan umatnya lebih dahulu di tempat ini. Tuhan memberkati saudara. Mari song leader, singer bisa maju ke depan. Saya undang saudara untuk tundukkan kepala, datang kepada Tuhan. Jangan lewatkan, mungkin cuma beberapa menit, tapi saya percaya. Saudara biarlah gunakan waktu ini, supaya saudara ketika saudara tinggalkan tempat ini, pulang ke rumah, saudara tidak sama lagi dengan ketika saudara datang. Ada pembaharuan yang Tuhan kerjakan lewat hidup saudara. Sehingga saudara mengalami mujizat dari waktu ke waktu. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berhenti untuk berbicara. Tetapi firman-Mu tidak pernah berhenti untuk diberitakan. Untuk bekerja di dalam hati umat-Mu. Mari Tuhan, Engkau terus Tuhan bekerja. Biarlah firman-Mu ini bekerja. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Amin Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ku mencari, ku menang.
panggil nama Tuhan Yesus saudara. Kalau saat ini saudara terluka, saudara pahit, saudara kecewa. Baik itu dengan keadaan saudara karena tidak mengalami pembaruan perubahan. Engkau mengharapkan kerjamu diberkati Tuhan. Engkau mengharapkan ada keuangan yang cukup untuk tujuan-tujuan tertentu. Engkau mungkin saat ini kecewa dengan pasanganmu, dengan anak-anakmu, dengan mertuamu. Katakan, Yesus, aku mau balik kepada firman. Yesus, aku undang Engkau tinggal dalam hidupku. Sembuhkan aku, bebaskan aku. Supaya saya sehat, tidak lagi pakai obat tidur kalau malam. Tetapi saya boleh mengalami kesehatan, damai-Mu masuk, sejahtera-Mu masuk. Dan saya boleh menyembah dengan leluasa. Saudara, biarlah waktu-waktu ini gunakan supaya engkau mengalami terobosan-terobosan di dalam Tuhan. Karena Tuhan ingin melawat engkau, Tuhan ingin menyembuhkan engkau, Tuhan ingin membebaskan engkau, Tuhan ingin menjadikan engkau ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Takkan kau biarkan. Saya serahkan kepada hambanya, Pak Daniel Setiat Hendra. Mari kita bagi berdiri saudara. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Cari Tuhan Yesus, kamu tidak bakal kecewa. Ketok pintunya. Dia berjanji untuk bukakan pintunya bagi saudara. Demikian pula ketika dia mengetok pintu hatimu. Engkau buka pintu hatimu, maka dia pasti masuk dalam kehidupanmu. Dia tidak bakal meninggalkan engkau sendirian. Karena dia berjanji. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau ada di pihak kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab kau Bapa yang kekal. Terima kasih Bapa, di akhir daripada ibadah ini kami mau mengangkat tangan kami Bapa. Terima kasih bahwa selama ini tanpa kami sadar Engkau sudah memelihara kami. Dan Tuhan, pemeliharaanmu itu selalu tepat pada waktunya. Mari saudara, apapun yang kau gumulkan, dengar baik-baik. Saudara tidak pernah berjalan sendirian. Bahkan ketika intimidasi daripada musuh, itu untuk mencoba untuk menipu pikiran saudara. Mulai sekarang, taklukkan pikiranmu. Bukan dengan kepandaianmu, tetapi dengan kebenaran firman Tuhan. Bahwa Bapa itu ada di pihak saudara. Dan firman Tuhan menuliskan, siapa lawan-lawanmu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang daripada tempat ini. Pulanglah saudara, bawalah kebenaran firman Tuhan. Benih ini yang sudah ditabur dalam kehidupan saudara akan terus bertumbuh, berakar kuat, bertunas, dan bahkan dari kehidupan saudara. Engkau akan mendapati ketika engkau berjalan dengan sungguh-sungguh akan Tuhan, hidupmu pasti berbuah. Aku melepaskan berkat Tuhan di dalam nama Bapa, melalui Putra yang tunggal yakni Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim dan manis di dalam Roh Kudusnya yang sudah menjaga, memberkati dan bahkan membersihkan saudara. Kehidupan lamamu jangan engkau entertain lagi.
Jangan lagi engkau berpulang pada kehidupanmu yang lama. Tetapi kembali kepada Tuhan Yesus. Kejar panggilanmu. Berjalan bersama dengan Tuhan. Pegang erat tangannya. Jangan lepaskan dia. Dan kemanapun Tuhan akan mengutus saudara pergi. Di sana ada penyertaan Tuhan. Terima berkat ini. Digenapilah apa yang firman Tuhan katakan. Engkau adalah kepala dan bukan ekor. Engkau naik dan tidak turun. Dan selama engkau dengan sungguh-sungguh baik-baik mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan. Dan mengerjakannya. Hidupmu pasti berbuah lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jangan lupa saudara, minggu depan di ibadah yang kedua ada acara yang menarik. Kita akan worship bersama dengan Andi Ambarita pada ibadah kedua minggu depan ya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.